Jadi kalau kita bersedia jadi pemimpin, itu bersedia dimusuhi orang banyak udah. Oke. Jadi kalau kita ngelihat nggak ada pemimpin satupun tanpa haters. Kalau prestasi ini hanya sebagai bonus, lalu yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang bupati sendiri background-nya apa, Pak? Yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat ya, itu terbukti. Kesejahteraan Jadi yang masyarakat. paling saya kejar tuh angka kemiskinan, Mas. Jadi kemiskinan di Lamandau itu terendah di Kalimantan Tengah. Kita 3,3%. Oke, kalau di flashback boleh tahu nggak sebelum maksudnya periodenya Bapak menjabat, apakah memang kondisi kemiskinannya juga paling rendah? Memang dari zaman ada 2 periode sebelumnya ya. Oh, sudah. Jadi kan menjaga ini lebih hal yang lebih sulit. Menariknya nih Pak, termasuk Bapak kan salah satu program kerjanya fokus ke pendidikan. Iya betul. Menurut Bapak kenapa penting untuk fokus juga ke ranah pendidikan, Pak? Kami pengen sumber daya manusia di Lamandau itu ke depan itu betul-betul bisa inilah ada 27.000 warga kami itu cuma lulusan SD, Mas. Jadi kita ngelihatnya investasi ini harus dijalankan gitu. Kita beasiswa hampir 4 miliar setiap. Hanya untuk memberikan beasiswa. Iya. Fokus banget untuk pendidikan berarti Sangat artinya. fokus. Mitra bisnis kalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, sebelum kita masuk ke tamu spesial kita di hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian kasih komen sebanyak mungkin untuk membuat kita semakin semangat dalam membuat konten. Nah, mitra bisnis kalian, hari ini kita punya tamu yang super spesial. Beliau adalah Bupati dari Lamandau, Bapak Rizky Aditya Putra. Ya, Selamat pagi, Pak. selamat pagi. Boleh diperkenalkan dulu, Pak. Kemudian apa yang menariknya seorang Pak Rizky ini juga sebagai bupati, kemudian pekerjaan sehari-harinya yang dilakukan apa saja, boleh ceritakan, Pak? Ya, saya Rizky Aditya Putra. Dulu saya berkembang di Jawa Timur lah dari Oh, dulunya malah dari Jawa Timur. ya, usaha juga sempat Jawa Timur. Hmm. Ya, hafal lah di dunia pelabuhan. Kebetulan ngirim cangkang sawit ya Pak. Ada ke pabrik-pabrik di sini sama keluar lah ke Eropa dulu lewat pelabuhan Tanjung Perak. Sempat gitu. Ya, dari situ ya banyak teman, banyak relasi di sini dan dulu juga ikut UMM Jawa Timur gitu, Wirausaha Muda Mandiri. Ya banyak teman-teman di sini sama sehingga sensenya masih Terasa Jawa Timurnya Jawa makin Timurnya kenceng. masih. Oke. Ya mangannya mangan apa? Soto Lamongan. Oh, rawon berarti masih paham ya, Pak? Iya kalau sini kan makan apa? Makan soto apa? Undaan. Ada soto undaan, ada Cakto. soto cahar, Nah, ada saya lebih suka cakto kayaknya Pak. Cahar kopi blend sesekali lah. tertentu. Oke. Nah, kalau hubungannya dengan posisi Bapak sekarang sebagai Bupati Lamandau, Pak. Jadi ketika itu saya masuk di Gerindra 2016 berproses sana jadi DPRD di Pangkalan Bun. Setelah itu maju DPR RI Pak, kebetulan belum rezekinya. Terus maju pilkada. Ya jadilah saat itu Oke, kalau Lamandau ini posisinya berarti di Kalimantan Tengah. di barat yang luasnya 1,5 Pulau Bali. Nah, ini menariknya Pak, karena ketika kami melakukan survei mengetahui lebih banyak mengenai Kalimantan Tengah di posisi Lamandau ini, prestasinya sangat luar biasa, Pak. Ya terima kasih. Yang ini data yang kami dapatkan ya, Pak. Pertama, peringkat 1 nasional Sutami Award 2025. Itu mengenai kinerja terbaik penyelenggaraan jalan tingkat kabupaten. Dapatnya dari Kementerian Pekerjaan Umum. Juga ada prestasi lain yang boleh di-sharingkan apa, Pak? Yang paling utama sih sebenarnya saya nggak melihat prestasi itu sebuah pencapaian, tapi itu bonus lah kalau kita sudah kerja. Hari ini saya 9 bulan udah jadi bupati gitu. Ngerasa hampir setiap hari ya nggak ada libur Mas. Nah, ini pun mau ujian tertutup sebenarnya di Brawijaya karena belum dapat jadwal. Akhirnya ya sudah. Sempat mampir ke sini ya. Sempat mampir karena sudah janji sama Pak Ronald sama Bu Risa juga kan. Jadi Iya, terima kasih buat waktunya Pak. Tapi artinya gini Pak, kalau prestasi ini hanya sebagai bonus, lalu yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang bupati sendiri background-nya apa Pak? yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat ya, itu terbukti. Kesejahteraan Jadi yang masyarakat. paling saya kejar tuh angka kemiskinan Mas. Pak Ronald. Jadi kemiskinan di Lamandau itu terendah di Kalimantan Tengah. Kita 3,3%. Oke, kalau di flashback boleh tahu nggak sebelum maksudnya periodenya Bapak menjabat, apakah memang kondisi kemiskinannya juga paling rendah? Memang dari zaman ada 2 periode sebelumnya ya. Oh, sudah. Jadi kan menjaga ini lebih hal yang lebih sulit gitu. Jadi inflasinya gimana strateginya. Nah kami terima kasih juga sama petani Jawa Timur juga. Ada beberapa kali misal kayak cabai terlalu tinggi harganya sampai 60.000.
Saya ngambil dari petani Jember, ya sama Gus Pawait ada kerjasama lah. Konsep kolaborasinya dengan berbagai Harus macam itu. wilayah juga Ya, tetap dilakukan ya Pak? kayak misalnya bawang putih ya, bawang putih itu kan pusatnya Jawa Timur semua Mas. Impornya gitu. Diimportir berapa, terus kita bisa tekan harga yang di bawah harga pasar jauh. Gitu. Kemudian kalau Pak Rizky di mata para masyarakat dari sisi Lamandau dikenalnya 3 karakter apa Pak? Yang ini Pak Rizky banget gitu misalnya. Ya, yang pertama sih lebih ke pemimpin muda, Pemimpin muda, terus kedua pekerja, terus ketiga ya yang saya lihat di medsos saya orang bilang merakyat, cuma itu ya Merakyat. kebiasaan sih. kalau boleh dikasih contoh Pak, kegiatan apa yang Bapak lakukan secara langsung yang untuk menjangkau masyarakat Lamandau secara langsung? Saya suka tidur di desa-desa Mas, sampai desa terpencil, desa yang jarang dikunjungi dulu. Bahkan ada yang 20 tahun kayak satu desa Nangga Kemujan, 20 tahun bupati nggak pernah hadir di situ, saya bisa hadir. Itu saya lebih suka, saya mau melihat langsung dan saya tidur juga di sana, kadang masak juga. Ini jadi saya bingung juga kok pas masak-masak di masyarakat, ini kok viewersnya kenceng banget gitu. Berarti apa ya? Masyarakat saya lebih suka pemimpin yang apa adanya, yang Yang apa betul adanya. natural, nggak dibuat-buat. Nah ini yang menarik Pak. Menurut Bapak perlu nggak ketika seorang pemimpin publik kemudian masuk ke masyarakat itu didokumentasikan kemudian masukkan ke sosial media atau sebaiknya ya itu yang tahu masyarakatnya aja? Ada beberapa hal lah, ada hal sensitif nggak saya dokumenin juga Oke. gitu, nggak saya publish juga. Yang publish yang menurut saya itu bisa membuat masyarakat paham bahwa kinerja bupatinya begini. Iya, supaya untuk menjelaskan ya Pak yang Ya. sudah dilakukan itu seperti apa. Karena kan akhirnya agak tipis bedanya antara benar-benar mengabdi dengan pencitraan. Sangat betul. Nah, kalau dari sisi Bapak kemudian yang direspon masyarakat sendiri seperti apa Pak? Jadi sebelum saya jadi bupati itu kita di sekolah gratis Mas. Jadi sekolah gratis itu sekitar, saya jadi ketua yayasan itu 13 tahun. Jadi orang sudah mengenal saya sebagai social planner gitu, bukan mengenal saya sebagai politisi murni. Politisi murni. Nah, Dari artinya situ- yang membuat Pak Rizky tiba-tiba tertarik untuk masuk sebagai politisi apa? Awalnya seperti apa? Sebenarnya orang tua dari sekolah yayasan saya itu minta saya maju DPR awalnya. Terus tiba-tiba ya saya juga bingung kok suara saya tinggi banget gitu. Jadi Oke. ilmu politik saya juga nggak ada, saya ilmunya ilmu pemasaran. Karena saya ngerasa ya saya di Surabaya ya dulu kan kalau ke Surabaya beli bahan di Keramat Gantung, Ya, Kapasan, oke, terus produksinya di Malang, saya jual di Kediri, di Blitar, Tulungagung, distro kan cuma distro dulu. Dulu orang belum bisa bikin tas yang misal bahannya kayak yang kursi yang kita ini kan Oscar nih. Saya belinya Keramat Gantung. Saya masih ingat toko apa ya dulu. Toko ada satu toko tokonya paling murah Mas satu Indonesia itu. Jadi Keramat Gantung nih the Di best Keramat juga. Gantung. Jadi saya sampai kenal gitu koko-koko yang jual. Terus ini lebih ada satu toko yang lebih murah dari misalnya satu Oscar itu. Oscar zaman itu di toko dia tuh cuman 24, 26 toko damai. Toko damai. Ya, terus Oke. tapi saya nggak tahu nih sekarang. Terus kalau beli di Jakarta lebih di atas itu Bandung. Nah dari situ ya paham gitu tentang dunia UKM dan lain-lain. Itu yang memotivasi kita. Gimana sih kayak kesel aja gitu lah ngeliat kita di pemerintah kok masuk. Saya pertama di Lamandau itu saya lahir Mas. Habis itu dulu kan bagian dari Kota Rimbaran. Terus pindah ke Pangkalan pun terus ya nomaden lah, pindah-pindah terus. Artinya kalau dibilang gini boleh nggak Pak? Artinya Pak Rizky ini dulunya adalah pebisnis, kemudian yang tertarik masuk ke politisi adalah karena melihat bahwa ada hal yang bisa Bapak lakukan untuk membuat masyarakat terutama di Lamandau menjadi lebih baik gitu. Jadi seperti ini, ketika kita sudah di sosial, jadi kita punya hanya kekuatan kita ya segitu. Misalnya sekolah ya, satu sekolah tuh kita nggak bisa bikin sekolah lain sementara kita punya kapasitas buat memikirkan hal-hal yang lebih dari itu gitu. Misalnya nih, saya cuman ngelola satu sekolah. Ya. Rasa uang kita cuman cukupnya buat satu sekolah doang. Sementara kita ngelihat ya sekolah yang lain gimana nasibnya ya, gimana nasib masyarakat kita yang di ujung gitu. Jadi ada diversitas. Dampak lebih besar Yes. artinya. Nah, akhirnya ya sekarang ya saya buktikan langsung gitu. Jadi Kalau ditanya Pak, kemudian value dari keluarga apa yang Bapak ingat akhirnya membuat Bapak akhirnya masuk ke dunia politisi ini? ya saya pernah tinggal di daerah yang trans baru ya. Jadi ngerasa waktu kecil itu
ngelihat air bersih susah, kita harus jalan kaki 1 kilo, buang. Masa Bapak mengalami kayak gitu, Pak? Iya sempat Pak, Sempat mengalami kayak gitu. Terus karena heeh, orang tua saya dulu kan kerja bangun rumah transmigrasi, jadi oke. tinggalnya di Chemtrans gitu. Artinya kalau secara, tempat tinggalnya Bapak sendiri apakah memang dari awal sudah di Lamandau ini, Pak? Saya lahir Lamandau, terus Oke. karena keluarga kami ini ikut orang kerja di transmigrasi, jadi pindah-pindah. Misalkan ada SP tuh, Mhm. SP1, SP2, terus pindah tempat buat ngerjain rumah-rumahnya transmigrasi. Artinya pengalamannya juga sudah banyak ya, Pak? Iya, nah Sudah terus ngelihat di banyak lokasi Lamandau juga ini kan Pak? pemilihnya separohnya Jawa Mas. Jawa Timur, Jawa Oh. Tengah gitu, transmigrasi. Jadi Hmm. kebetulan karena budaya saya lama berteman di Jawa, akhirnya ya budayanya ya Lebih sama. masuknya akulturasinya Ya lebih mudah. bahasanya juga bisa, dan ini juga ya kelebihan masyarakat lebih pengen dekat Ya. dengan pemimpin yang betul-betul sama, merasa sama, kira-kira begitu. Nah, Pak Rizky kan usianya masih sangat muda menurut saya. Jadi ketika Iya. mulai masuk ke dunia politik ini, apa yang menjadi ketakutan terbesar Bapak, Pak? Jadi kalau kata orang kan politik tuh jahat, kotor, apalagi sebutin aja, apalagi Mas? Banyak hal-hal yang tidak jelas, korupsinya agak kenceng Korupsi kayak ya. ketakutan Semua. ketakutan Bapak terbesar apa? Ya kalau dibilang orang seperti itu, sebenarnya politik ini tergantung dari pintu mana kita masuk. Kalau pintu Ya. masuknya bener ya bener aja. Karena masih banyak orang yang baik dan benar ya, Ya, Pak ya. saya punya mentor, ketua saya Bu Rahayu Saraswati, wah kenceng banget dia. Jadi Pak Aryo, jadi ngerasa dulu sama Bu Sarah itu dididik. Ya lu bener, kalau lu nggak bener ya udah di-cut. Jadi dari situ Iya. saya merasakan ya di jalan yang menurut kami sebagai ideologi anak-anak muda gitu. Kemudian kalau ditanya Pak, artinya ketika Bapak berarti apa mendaftarkan untuk menjadi Bupati Lamandau, Ya, itu apakah memang karena panggilan atau karena ngelihat kebutuhan daerah itu memang sangat banyak atau ada hal spesifik yang memang ingin Bapak lakukan? saya tidak pernah bermimpi untuk jadi bupati dulunya. Oh, Jadi malah waktu saya tidak kepingin. kalah DPR RI itu saya anggap sudah selesai karir politik saya. Udah mau ya, waduh saya mau pindah ke Jawa Timur lagi, mau bangun karir lagi kan. Tapi ada mantan bupati datang saya sama masyarakat, Lamandau butuh kamu, mari kita berjuang bersama. Artinya kalau ditanya yang menjadi kekuatan Pak Rizky sendiri apa Pak? Sampai ada banyak orang figur yang Masyarakat terpercaya. asal sih Mas. Jadi saya Oke. ngelihatnya pola pembangunan yang lama lah gitu. Setiap pemimpin kan ada kurang lebihnya pola pembangunannya lah. Dan saat ini sudah menjabat selama 9 bulan. Ya 9, jalan 9 nih. Nah kalau ditanya program kerja yang sudah selesai dilakukan di Lamandau ini apa Pak? Yang paling banyak dalam kota Mas. Masalah tata kotanya. Dulu lampu kotanya hampir mati semua, sekarang Oke. hidup. Terus ya tata kota lah. Terus masalah pendidikan, kita dulu nggak ada baju gratis, sekarang sudah semua dapat. Terus semua masyarakat kita yang sakit harus bisa ke rumah sakit. Pendidikan, kesehatan, Kesehatan, dan transportasi, pengembangan kotanya sudah pengembangan tergarap kota dengan sih, lebih iya. baik. Sama tantangan terbesar sih masalah jalan ya. Jalan ini kan kita lihat dari kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan keuangan daerah kita kurang, berarti 8 tahun Lamandau itu dapat jalan dari provinsi cuma 2 kilo Mas. Karena dulu Oke. gubernur dulu kalah di Lamandau, dia cuma dapat 38%. Nah, sehingga itu dampak politik elektoralnya besar sekali. Akhirnya ya makanya kalau timbul di medsos itu Lamandau itu daerahnya yang rusak itu daerah industri gitu. Oke. Jadi daerah yang harus 7 ton yang lewat 20-30 ton gitu. Akhirnya jalannya tidak menampung sesuai dengan Sesuai ya. kapasitasnya. Akhirnya yang ya memang dulu jalan kan memang jalan industri yang dihibahkan kepada pemerintah daerah gitu. Jadi ya kami berharap makanya pas Pak Purbaya transfer dana pusat itu berkurang. Jadi agak Semakin artinya apa swadaya dari masing-masing daerahnya yang harus mulai dijalankan atau bagaimana Pak? ya daerah ini kan punya belanja itu kan ada punya prioritas ya. Salah satunya infrastruktur. Kalau semuanya kita ke infrastruktur, ini yang lain gimana gitu? Kesehatan kita nggak keabai semua. Iya, iya. Menariknya nih Pak, termasuk Bapak kan salah satu program kerjanya fokus ke pendidikan. Iya betul. Menurut Bapak kenapa penting untuk fokus juga ke ranah pendidikan Pak? Kami pengen sumber daya manusia di Lamandau itu ke depan itu betul-betul bisa inilah ada 27.000 warga kami itu cuma lulusan SD Mas.
Jadi kita ngelihatnya investasi ini harus dijalankan gitu. Kita beasiswa hampir 4 miliar setiap. Hanya untuk memberikan beasiswa. Iya. Fokus banget untuk pendidikan berarti Sangat artinya. fokus. Oke. Nah, kalau nextnya Pak, kedepannya setelah ini program kerja terdekat apa yang ingin Bapak kerjakan? Infrastruktur sih yang Infrastruktur. lebih ya. Masalah penekanan angka kemiskinan juga saya pengennya ya di 2,9 lah bisa kita tekan terus gitu. Jadi saya ingin memberikan pesan bahwa daerah dengan tambang tidak ada itu bisa berkembang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan. Kan kalau kita lihat DBH itu kan selalu tambang. Ya, Tambang ya. kan kerusakan hutannya, kerusakan alamnya luar biasa. Luar biasa. Nah, artinya fokus dari program kerjanya Bapak selain infrastruktur nanti apakah ada hal yang lain, Pak? Masalah ini sih penerangan, Mas. Jadi masih ada 7 desa yang belum ada listriknya, sekitar 7 lah yang di pelosok-pelosok. Jadi ini terkendala dari kawasan hutan gitu. Di kawasan hutan ini kan kita ngurus izin, mau pasang tiang PLN aja ngajuin izin ke kementerian. Jadi kadang-kadang ya Republik ini membuat kita bingung gitu. Sementara ini orang di hutan, tinggal di hutan udah ratusan tahun, sebelum ada negeri ini pun mereka sudah tinggal di sana, tiba-tiba jadi kawasan. Dan mereka bikin sertifikat pun nggak bisa gitu. Ini permasalahan daerah gitu yang paling besar. Terus ini yang menariknya gini Pak, Pak Rizky secara usia masih muda. Ya. Kemudian pasti banyak orang-orang yang berada di bawah pimpinan Bapak yang sudah senior, yang sudah mungkin bahkan puluhan tahun. Nah, cara mengatasi atau cara untuk bekerja sama terbaik dengan generasi yang lebih. Yang pertama dari pengalaman ya, karena saya dulu ketua komisi A Pak, ketua komisi A, jadi paham betul masalah pemerintahan. Jadi ilmu pemerintahan tuh ibaratnya ya sama dengan S1 kan. 5 tahun loh Pak. Saya 2,5 tahun jadi ketua komisi A. Jadi tentang pemerintah tuh udah paham lah. Jadi masalahnya apa. Dulu saya sampai detail dulu. Dulu ada PISPK kalau kesehatan itu. Pernah dengar gak program PISPK? Belum pernah. PISPK itu programnya Pak Jokowi dulu. Program Indonesia Sehat. Oh, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat kan. Terus yang bersama keluarga itu kan. Terus sampai detail kan itu kita tahu di mana keluarga yang sakit dan lain-lain. Nah, sekarang udah berubah lagi programnya. Artinya pemimpin yang muda tapi secara pengalamannya sudah memiliki banyak pengalaman yang membuat punya kompetensi yang baik gitu ya Pak ya? Iya itu harus kita lakukan. Apalagi pendidikan, kita punya sekolah jadi paham kebutuhan sekolah gimana. Guru kita, nah gaji guru kita, TPP kita jalan semua gitu. Tunjangan daerah juga jalan. Kalau ditanya Pak, apakah memang ada ya Pak gap pendidikan kalau misalnya Bapak bandingkan dengan di Pulau Jawa dengan yang berada di luar Pulau Jawa? Sangat. Gapnya dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk informasi Mas. Saya ngerasa, saya sendiri dulu bisa bahasa Inggris itu udah SMA ya. Akhirnya pas kuliah ya belajar lagi gitu. Ya mungkin Prof. Ronald dulu bahasa Inggris mulai kapan? Kan mulai dari bangku SMP ya Pak, mulai ditekankan lebih banyak. SD mulai diperkenalkan. Udah Perp 1, Perp 2 ya? Ya. Saya bahasa Inggris baru kenal SMP itu how are you? 1, 2, 3, 4. Dan bahkan dulu saya komputer megang baru SMA, itu baru on off doang. Berarti 2000 berapa ya? 2004 saya baru on off. Jadi gapnya tuh sangat jauh. Jauh banget. Jadi kami bersyukur gubernur sekarang ini Kalimantan ya, dari zaman Pak Sugianto Sabran sama Pak Agus ya. Itu semua SMA ada smart TV, itu lebih anak-anak yang berdalaman juga lebih. Nah makanya kalau asta-citanya pendidikan sekarang itu saya mendukung sekali. Setiap sekolah itu punya smart TV semua kelas. Kalau dulu kita kekurangan guru, itu wajar karena generasi muda udah nggak ada yang mau jadi guru Mas. Guru, benar. Nah kalau misalnya Indonesia mengajar dengan smart TV gitu. Satu misalnya kayak gini lah, ada studio, ada guru yang ngajar, terus kualitas pengajaran itu bisa sampai ke pelosok-pelosok gitu. Benar. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang harus kita rasakan di dunia pendidikan ke depan gitu. Nggak cuman ya orang di sekolah paling mahal dengan kualitas yang beda, kita bandingkan dengan di pelosok. Kalau pelosok itu orang bisa sekolah aja udah syukur gitu. Jadi saya ke desa ada namanya Bintang Mangalih. Saya ke tempat lumbung padinya mereka ya. Kalau di sana kan jurung namanya. Mereka tuh punya padi, itu stoknya buat 3 tahun Mas. Mereka nanam sendiri. Dia bakar, ladang berpindah lah. Kebang hutan, terus dia bakar jadi
panen pindah ke sebelahnya lagi. Nah itu saya tanya, kan kehidupan orang ini kan kalau dia udah makan udah selesai kan sebenarnya. Ya. Betul nggak? Ya. Yang dikejar kan Ya. rata-rata di desa ya iso mangan kan. Nah saya tanya, apa sih harapan Bapak ke depan buat pemerintah gitu kan? Ya sangat simpel, saya mau lihat anak saya sukses, anak saya sekolah. Sesimpel itu loh. Jadi saya ngeliat beberapa kali ya memang jalan kebutuhan utama. Ya balik lagi, daerah Kalimantan itu nggak ada mas. Semua kabupaten itu yang jalannya 100% bagus. Kenapa gitu? Pertama sangat besar, luas Kalimantan Tengah itu 1,5 Pulau Jawa. Dan budgetnya untuk membuat 153.000 km persegi ya, Jawa aja 127 aja. Jadi bisa kebayang tuh. Jadi makanya Kalimantan ini kami tidur di atas batu bara, kami tidur di atas mineral yang lain, kami tidur di atas sawit. Customernya di Jawa loh, coba batu bara nggak dijalanin, apa nggak Jawa mati? Kak, tapi yang permasalahan tersulit Pak, kadang-kadang kan untuk mendapatkan trust dari masyarakat itu kan susah. Karena kan sudah terlalu lama, saya yang penting itu bisa makan, yang penting kenyang. Nah cara membuat mereka lebih teredukasi, mendapatkan informasi yang lebih baik, yang dilakukan dari Bapak dan tim apa? Ya yang pertama kita harus selalu ada, ketika dia sakit kita ada. Saya kalau dengar masyarakat saya sakit, saya pastikan ambulan itu paling lama 12 jam sampai ke rumahnya. 12 itu berarti kalau informasinya masih agak terputus. Makanya saya sampai nitip belanja transportasi ke semua camat. Saya mau kalau ada masyarakat kita yang sakit, jangan sampai terdelay, antar ke rumah sakit. Oke. Nah kemudian kalau dari sisi anggaran Pak, cara memanage anggaran yang terbatas dari pusat, kemudian kebutuhan, sedangkan kebutuhan di daerah kan sangat banyak. Yang pertama itu kan belanja modal dulu, dimana pegawai ini semua kebayar, itu paling utama mas. Nah makanya kalau kata Pak Purbaya ya main Q kita, saya itu lebih sepakat ya, ini pesan buat Pak Purbaya ini, balai jalan itu kalau bisa semua daerah itu diambil aja sekalian gitu. Jadi sebenarnya belanja yang mahal itu belanja jalan. Artinya biar nggak berpikir pusat. Dia cawe-cawe gitu kan. Ini kan pikirnya cawe-cawe aja. Nah coba diambil oleh di maintenance pusat. Sama Pak Propronal pernah nggak dengar jalan yang di kota Palangkaraya yang dibangun oleh Uni Soviet? Belum pernah dengar juga. Nah, coba searching, itu ada 30 km. Zaman dulu Uni Soviet bangun jalan di Palangkaraya. Sampai hari ini jalan itu bagus. Nggak pernah diperbaiki. Mungkin perbaiki lapis-lapis dikit lah. Nah, kenapa hal ini nggak dilanjutkan gitu? Kita lihat jalan itu kalau dibangun rusak terus gitu. Mau BUMN, mau BUMD, maupun kontraktor. Kalau ditanya berarti sektor apakah ada investasi yang bisa dilakukan di Lamando Pak untuk mendatangkan investor-investor untuk masuk? Untuk investasi apa nih? Dalam bidang apapun yang bisa membuat. Ya pasti gitu. Kita ada 19 perusahaan sawit di sana yang sebelum saya menjabat sudah ada. Jadi ya sustain aja sih. Lebih menjaga iklim aja. Nah prosesnya untuk bekerja sama bahwa perusahaan-perusahaan ini juga diminta bekerja sama untuk membangun infrastruktur, apakah memungkinkan juga? Tapi tidak sebagus yang punya pemerintah daerah. Kan pemerintah daerah kan ngecor, terus baru diaspal. Kalau maintenance dari perusahaan kan maintenance dari tanah keras aja. Kalau hujan juga jadi masalah gitu. Nah kemudian kalau kendala Pak, kan dalam setiap pekerjaan kan pasti ada kendala atau hambatan. Yeah. Sampai dengan saat ini kendala atau hambatan yang pernah Bapak alami apa? Setiap hari lah. Setiap hari bahkan? Nggak ada yang jadi kalau kita bersedia jadi pemimpin itu bersedia dimusuhi orang banyak udah. Oke. Jadi kalau kita ngelihat nggak ada pemimpin satupun tanpa haters dari pasti, tingkat RT, tingkat Kades, kelurahan, tingkat kecamatan sampai kabupaten, sampai provinsi, sampai dia presiden. Yang Bapak lakukan lalu apa berarti Pak? Berbuat terbaik saja. Kalau kita melakukan cuman tiap hari ya haters nyerang kita jawab satu-satu ya juga habis-habis gitu aja. Ya sudah kita lakukan. Toh kita mimpin juga, kita bukan monarki absolut yang selamanya. Kita dikasih kesempatan 5 tahun ya. Lebih ke arah amanahnya. Iya kan. Apa ya, posisi jabatan itu kan adalah sebuah amanah yang bisa diambil kapanpun oleh Tuhan. Memang bisa kita pastikan setiap kepemimpinan bisa selesai 5 tahun atau lain-lain. Tapi ketika ada sesuatu kan capek itu pasti dialamin ya. Tapi ketika kita capek, solusi yang Bapak lakukan apa? Kalau saya sih kalau capek, ya memang kalau misalnya lagi capek, ya olahraga sih Pak. Sesekali olahraga. Makanya nih gemuk lagi, jadi pengen kadang lari terus ya berserah. Jadi sama tuh kembali ke keluarga sih, sama anak biasanya sering Kembali main. ke keluarga. Gitu.
Jadi ada waktunya sendiri untuk hiburan, untuk keluarga dan Ya, lain-lain. setiap hari. Jadi kebetulan saya itu kan sama anak saya suka pelihara binatang. Jadi kayak sugar reader gitu. Ya main-main inilah supaya refresh lagi, terus cari ilmu lagi. Nah, makanya ini doktoral saya jadi terlambat. Nah, kemarin kan doktoral saya kerja sama antara Brawijaya sama ITB Asia. Nah, kebetulan saya S2 di Asia. Jadi ada satu pelajaran penting dari Pak Tanadi sebenarnya yang bikin Pak Nandi waktu kuliahnya tuh pernah bilang kuda tunggangan. Konsep kuda tunggangan. Kuda tunggang itu saya pakai betul di dalam bisnis saya. Dulu mungkin scale up-nya saya tuh tinggi gitu ketika saya kuliah di ITB Asia juga, di politik juga. Ilmu kuda tunggangan tuh luar biasa dampaknya. Kalau dalam implementasinya kan konsep kuda tunggangan yang Bapak lakukan apa Pak? Kalau boleh di-sharingkan. Yang pertama ya, gimana kalau politik ini kan ya siapa yang kuat, siapa yang ini aja olah-olahnya. Gimana kita mencari jalur supaya ke pusat bisa bantu kita, terus masyarakat bisa kuat sama kita. Nah, saya ngambil kuda tunggangan itu besar kalau di masyarakat ya di masyarakat adat sama Nahdien. Ya betul saya ketua. Ya kuda tunggangan saya betul itu. Kita ngelihat bagaimana ya manifesto perjuangan kita juga. Gitu. Artinya benar-benar bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Makanya buku-buku itu saya sering baca lah, terutama buku Soekarno, buku lama lah. Itu betul-betul bikin kita paham. Tipe kelihatan suka belajarnya kelihatan Pak. Kalau nggak suka belajar nggak mungkin mau ngambil sampai S3 segala macam. Sebenarnya sih kecelakaan aja sih Pak. Karena dulu itu saya nganggap S1 ya udah kelar gitu kan. Saya nggak tahu pas kok masih kurang ya ilmu ya. Kok saya masih banyak hal yang saya nggak tahu ya. Kayak misalnya ekspor ya. Kok sampai BL dulu kan nggak tahu nih. BL itu apa. Terus mungkin itu Pak, boleh cerita sedikit. Kan setelah ini lulus S3-nya, doktornya dapat. Iya. Kemudian disertasinya itu kan kalau boleh tahu judul disertasinya apa Pak? Saya tentang model grand energy supply chain ya lah. Supply chain-nya di era ekonomi sirkuler untuk ketahanan ekonomi nasional lah. Topik yang masih jarang dibahas ya Pak? Sangat-sangat jarang. Dan kebetulan saya selalu jadi wakil Indonesia ke Jepang. Udah 3 kali kita ke sana. Kemarin waktu di Tokyo, di Osaka tuh. Kita buka pavilion kan. Saya jadi pembicara di sana salah satu. Oke. Keren banget Pak. Dan desainnya Indonesia pun sangat keren banget. Iya, saya jadi kepala daerah yang bicara masalah biomass. Nah, biomass ini kan industri masa depan. Iya. Saya sekarang Jawa Timur kan luar biasa Pak. Wood chip, wood pellet. Ya mungkin Bapak kalau proponal makan Indomie sering nggak? Jarang Pak. Sudah mulai mengurangi ini. Mengurang ya. Mungkin ya anak-anak kos sering ya. Indomie itu bahan bakarnya udah pakai biomass sudah lama. Indofood Group ya. Indofood Group. Iya. Jadi mereka sudah memikirkan sustain ya. Udah ya industri batu bara sudah mineral sudah mulai dikurangi. Ya. Jadi ke depannya itu renewable energy memang betul-betul jalan gitu. Seandainya jalan pun saya yakin PLN nggak mungkin merugi seperti itu. Gitu. Coba lihat belanja terbesar PLN apa sih? Pasti bahan sumber dayanya. Sumber daya, bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Ya karena nggak renewable gitu. Ya gimana ganti turbin, ganti mana? Ya. Itu kan harus Pak, punya. Kalau ke topik generasi muda Pak, kalau menurut Pak Rizky sendiri generasi muda Indonesia menurut pendapat Bapak seperti apa? Generasi muda itu tergantung dari komunitasnya. Nah, dia berkembang di mana ya. Kebetulan saya di Tunas Indonesia Raya ya. Jadi belajar di sana. Tunas Indonesia Raya sebenarnya saya dari Partai Gerindra. Cuman di situ nggak semua orang yang politisi gitu. Jadi tempat berkembang aja sehari. Artinya kalau masukan buat generasi muda kita supaya semakin menjadi pemuda yang lebih cari baik, komunalnya. harus cari komunitasnya yang komunitasnya yang bisa mendukung passion dia gitu. Jangan misalnya kayak gini aja nih mural nih. Dia suka mural terus masuk ke komunitasnya lari gitu. Atau yang lain kan udah beda. Jadi sebenarnya dari passion itu bisa jadi uang gitu. Misal kayak dulu saya masih mudanya saya besar di dunia desain gitu. Otomatis yang harus saya pelajari apa? Produksinya kan dong. Ya. Nah, gimana produksi bisa murah, produksi bisa bisa HPP-nya rendah. Itu dengan cara apa sih gitu? Kan dengan cara ya banyak bergaul dengan penjahit pertama. Harus belajar banyak. Dapat dulu kan misalnya jahit tas itu kan mesinnya beda, mesin cengklong nih gitu. Nah, terus bahannya di mana sih gitu? Kalau misalnya pakai bahan
asli kulit kan mahal banget gitu. Berapa juta, kadang 500 sampai jutaan kan. Nah, kita coba bahan imitasi gitu. Ya ke Keramat Gantung cari dong. Harus mau usaha ya Pak? Harus mau. Ya Jangan sih cuma ingat terima saya jadi. toko damai gitu. Nah jadi itulah proses saya berkembang dulu. Jadi ngirim barang tuh kadang besok kuliah. Pagi ada ujian. Ya malam itu harus ke Juanda bawa barang. Ada effort yang harus Ya, ada effort ya. dikerjakan. Makanya kalau kita ngelihat orang itu hebat, tapi kita nggak melihat bab proses dia, bab dia melawan rasa sakit dia. Nggak Itu ada yang orang perlu juga dilihat ya Pak. Bukan cuma ngelihat berhasilnya, gagalnya, tapi proses yang dikerjakan juga seperti apa. Nah pertanyaan gini Pak Rizky, kan banyak generasi muda itu yang merasa saya tuh kalau kerja kalau bisa tuh ngikuti passion. Menurut Bapak perlu nggak Pak? Perlu sampai ke titik tertentu sih. Dia dengan sendirinya kok berubah. Misalnya passion saya dulu bikin baju, tapi ya pas ada titik kayaknya saya harus berdampak lebih besar lagi gitu. Ya nggak harus jadi politisi kayak saya. Kalau saya kan sudah kecebur Pak. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi yang dampaknya kan semakin baik Pak, semakin positif. Ibaratnya kalau kita sudah terjun ke politik ya sudah gitu. Kan setiap zaman ada masanya, ada orangnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Menarik banget. Mungkin Pak Rizky sebagai penutup untuk sesi kali ini mungkin ada kata-kata motivasi buat para mitra bisnis dan terutama para generasi muda Pak. Iya generasi. Jadi saya terima kasih sudah diundang nih di sini. Terima kasih, kami yang terima kasih Pak. Buat generasi muda terus bekerja keras dengan semangat, lakukan kolaborasi, nama besar, duit dan jabatan itu hanya bonus. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rizky. Ya, saya terima kasih. Mitra bisnis sekalian, semoga kita sama-sama bisa belajar dari sosok pemuda Indonesia yang sudah punya prestasi yang sangat luar biasa, bisa menjadi teladan kita untuk kita semakin maju, semakin berkembang ke depannya. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.